menilainya, karena kan mereka yang memeriksa, para saksi sudah diperiksa, terlapor sudah diperiksa, keluarga sudah diperiksa, mereka bisa menilainya. Tapi dalam hal ini kami tetap minta supaya ini terus menjadi atensi gitu loh, jangan sampai berhenti di sini, karena jangan sampai ada ratu-ratu yang berikutnya menjadi korban dari suami-suami yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Begitu Pak. Mbak Ratu, ada komunikasi dengan keluarganya tersangka sendiri? Pada saat kejadian mungkin ada komunikasi, tapi kurang baik karena saya diancam oleh keluarganya. Sebenarnya yang menjadi dorongan saya untuk tetap lanjut itu dikarenakan pihak dari keluarga yang bersangkutan berkomunikasi kurang baik ya, gitu. Adanya pengancaman terhadap saya, itu yang menjadikan saya merasa tidak secure gitu. Selain dari posisi Arjana yang seperti itu gitu. Posisi ABS yang seperti itu, keluarga yang mengancam, saya yang pegang anak gitu, apalagi psikis kita kurang baik. Makanya saya berterima kasih sekali terhadap Polres Jakarta Barat karena sudah mensupport sampai sejauh ini hampir setahun, dan juga tim Hotline 911 itu benar-benar membantu saya, support dari saya mulai cacat sampai saya sembuh kayak sekarang gitu. Sudah berapa lama mungkin? Ya, Sudah berapa lama rumah tangga? saya berumah tangga kurang lebih 3 tahun ya. Cuman kejadian kasar, perilaku kasarnya mungkin udah berapa lama? Izin menambahkan ini mungkin terkait beberapa kronologis yang sudah akan kami sampaikan. Kami mewakili kuasa hukum. Yang pertama, sangat berterima kasih kepada Polres Jakarta Barat, terutama Kasat, Kanit, dan seluruh jajaran personilnya yang sudah mengatensi perkara tersebut, dugaan KDRT. Kami mengapresiasi sekali lagi bahwasannya perkara ini memang harus tetap dikawal, dan klien kami meminta keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin itu. Bang, Ya. pendapat saya ya, secara bipolar itu kita juga tahu hukum. Kalau Ya. dia melakukan hukum kan enggak. Logikanya gimana Bang kalau Bang melihat itu Bang? Nggak gini Pak. Maka inilah yang cukup diskusi panjang dengan kawan-kawan di penyidik, ya kan? Karena kami juga nggak mau bias, jujur aja. Karena surat yang berdatangan ke Polres Jakarta Barat nih setelah dia dilakukan pemeriksaan atau setelah dilakukan laporan ini cukup cukup membuat kita kesel lah ketika kawan-kawan dari tim penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Ketika sudah mau jadwal, tiba-tiba datang surat bahwa ini sedang dirawat sini. Akhirnya teman-teman tidak bisa melakukan pemeriksaan. Sudah 2 atau 3 kali lah. Kemudian tim pernah berapa kali? 2 kali. 1 kali datang ke rumah kediaman sana. Katanya karena dititipkan di rumah titipan begitulah. Ketika teman-teman datang sana, tidak diperkenankan untuk bertemu sama si ABS ini. Nah, akhirnya tidak jadi dalam pemeriksaan. Nah, kemudian kemarin ketika proses mau pemeriksaan, sebetulnya nggak mau ada penangkapan paksa sebetulnya, ketika dia kooperatif. Selama di proses melakukan panggilan di Polres Jakarta Barat ini tidak pernah kooperatif, tidak pernah datang. Makanya pas kemarin penjemputan itu sebetulnya itu upaya paksa lah yang terukur. Karena semua saksi sudah diperiksa, ahli sudah diperiksa. Mereka sudah menilai kok, oh ini orang dalam gangguan jiwa, oh ini orang bisa bertanggung jawab secara hukum. Kan begitu. Ya. Ketika sudah dapat kesimpulan, ya otomatis teman-teman penyidik bisa menetapkan orang tersangka. Kan begitu. Kalau dia betul-betul dalam gangguan jiwa, gila segala macam, ya teman penyidik juga nggak berani menetapkan tersangka. Kan logikanya begitu kan. Ya. Jadi kami punya pemikiran yang sama lah, bahwa ini orang mungkin saja berpura-pura menjadi orang gila, ya kan, atau punya dalil kecil yang sehingga dia menghindar dari proses hukum. Oh dia pernah mengalami begini. Tapi faktanya kan enggak. Terbaru di sini membantah bahwa dia tanda tangan kuasa, sudah menyerahkan kuasa hukum. Ada orang gila tanda tangan kuasa, enggak wajar gitu loh. Gitu. Oke, Mbak, bicara nggak wajar, spontanitas itu melakukan KDRT itu apa karena perselingkuhan apa? Ada apa nih Kak? Ya kurang lebih karena perempuan ya. Karena perempuan mungkin untuk urusan perempuan ini udah beberapa kali ya. Cuman yang terakhir ini mungkin dia agak kurang bisa mengkontrol gitu.
Dan posisinya saya juga nggak bisa selalu merespon dengan urusan perempuan ini seperti biasa gitu loh, karena kan nggak dibenarkan ya dalam pernikahan. Jadi ada penyebabnya juga. Ada penyebabnya karena ya kurang lebih ya urusan perselingkuhan lah ya. Itu spontan kakak bergoki apa gimana? Akhirnya dia marah atau gimana? Ya karena memang posisinya kan saya selidiki gitu, yang dia hubungi gitu, adalah dipergoki gitu. Jadi intinya lanjut. Jadi dia marah gitu karena hal itu. Jadi abang sebagai kuasa hukum lanjut dengan proses hukum ini. Oh, ini harus lanjut karena gini. Ini pembelajaran ya. Kita itu apa ya? Khusus buat perempuan-perempuan ya. Kasihan dalam hal ini. Karena yang paling sering menjadi korban di rumah tangga itu kan bukan gimana, perempuan paling sering. Begitu toh. Karena laki-laki dominan. Dalam hal ini kalau dia nggak lari, lompat telik, ya mungkin sudah lain alam kan. Tapi mungkin Tuhan ngasih kesempatan dia bisa hidup, dia dikasih jalan lah, akhirnya ketemu sama kita. Kalau ditanya, ini harus lanjut proses hukum, memang harus lanjut karena ini harus dipertanggungjawabkan, kan gitu. Dia sebagai laki-laki, sebagai orang yang normal, harus berani bertanggung jawab, kan gitu aja. Pasal yang dikenakan? Pasal 44 Undang-Undang tahun tentang PKDRT itu di Undang-Undang nomor 44 pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Berapa tahun? Itu 5 tahunan ancaman. Siap. Oke. Jadi mungkin sekali lagi ya saya menambahkan teman tadi izin. Selain saya terima kasih buat kawan-kawan semuanya, saya menambahkan terima kasih buat kawan-kawan di Polres Jakarta Barat. Kita ini satu, kami juga penegak hukum sebagai pengacara, advokat, teman-teman sana juga sebagai aparat penegak hukum. Kita sama-sama menegakkan hukum untuk keadilan. Keadilan itu bukan hanya untuk orang yang punya duit atau orang kaya, tapi keadilan itu bagi semua orang. Perempuan harus kita lindungi, anak-anak harus kita lindungi. Demikian, dan terima kasih karena malam ini menyempatkan hadir. Siap. Mungkin saya terakhir ya, ada harapan mungkin dari saya. Sebenarnya ini menjadi contoh ya untuk perempuan-perempuan, mungkin kenapa saya melapor gitu, karena nggak layak lah perempuan diperlakukan seperti ini. Dan saya juga punya harapan masyarakat itu tidak memandang lagi yang bersangkutan gila total ya, karena sudah jelas gitu kan dari saya dan dari urusan kesehatannya bahwa dia mengalami gangguannya hanya bipolar gitu. Dan posisinya saya sangat berharap sekali yang bersangkutan ABS itu, karena dia seorang penegak hukum, dia bisa bertanggung jawab atas kejadian ini sehingga dia menjadi pengingat untuk kedepannya tuh supaya bisa lebih baik menghadapi perempuan dan bertindak terhadap perempuan. Itu saja sih. Pak, ini pernikahan ada Rana Rusli apa sih? Mantan Virgon itu apa sih? Biar ini dia pernah jadi. Oh enggak, jadi dulu ketika perkaranya artis Virgon itu proses mau pisah dengan Inara Rusli. Nah, beliau ini terlapor ini ABS ini adalah pengacaranya Inara pada saat itu. Sekarang sudah ex pengacaranya Inara Rusli. Tapi pernah. Oke, Siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya.